Oh, halo semuanya. Jadi beberapa hari kemarin aku coba buat mainin sebuah hal yang disebut GTA 5 Roleplay dan sebenarnya cukup seru. Eh. Kan belum, Pak. Oh shit. Perlu kalian ketahui bahwa aku belum pernah dan gak tertarik sama sekali tuh main hal seperti ini. Karena buat kalian yang baru di channel ini dan belum tahu soal aku ini bukan orang yang punya kemampuan untuk bersosialisasi dengan baik. Bukan seperti aku tidak bisa mengobrol dengan orang lain, hanya saja untuk berhubungan dengan orang baru itu rasanya sulit sekali. Dan game yang berfokus pada interaksi antar pemain seperti GTA Roleplay ini tentu sangat sulit bagi manusia aneh dan canggung seperti aku. Ya rasanya memang kasihan juga, aku pun kasihan sama diriku sendiri, tapi cukup tentang aku. Tapi sebelum lanjut, kalau kalian menonton sampai bagian ini, tidak apa-apa kan kalau aku bilang kalian menikmati video ini. Jadi kalau belum, aku minta kalian untuk subscribe dan like video ini ya. Ya udah, gitu aja. Singkat cerita, suatu hari tiba-tiba muncullah sebuah postingan Twitter dari orang ini. Dia mengumumkan pendaftaran untuk server GTA Roleplay baru untuk VTuber, dan aku kebetulan juga VTuber. Gagal. Awalnya aku tidak terlalu memperpedulikan hal ini, tapi sebuah pemikiran tiba-tiba datang ke otakku. Jadi, biar aku jelaskan. Sebelumnya aku udah bilang kalau aku bukan orang yang ahli dalam bersosialisasi yang membuat aku tidak memiliki banyak teman dan kenalan. Tapi bukan berarti aku tidak menginginkan teman yang banyak, aku sangat menginginkannya. Tapi bagaimana cara untuk orang sepertiku mencapainya? Ya, tidak mungkin bukan? Tapi ada beberapa situasi yang menurutku selalu berhasil membuatku mendapatkan teman. Setidaknya, bagiku kita sudah berteman. Jadi, apa situasi yang kamu sebutkan tadi, Zaya? Ada dua. Pertama, adalah aku harus sudah ada di suatu lingkungan pertemanan. Tapi, bagaimana caranya? Apa kalian lupa kalau server ini tadi benar-benar baru akan dibuka? Jadi, secara logika, aku bisa memenuhi syarat sudah ada di suatu lingkungan pertemanan tadi. Jadi, mari kita checklist. Kedua adalah bergabung di suatu kelompok secara terpaksa. Cara ini selalu berhasil seperti dalam collab atau proyek tertentu karena mau tidak mau mereka terjebak denganku. Tapi bagaimana memenuhi syarat kedua ini? Jika kita melihat pengumuman dari Gane Wisteria sebelumnya, ada sebuah link untuk mendaftar ke server ini. Dan kalau kalian ada di sini, kita bisa memilih pekerjaan yang kita inginkan. Sangat memudahkan. Jadi ada 4 role utama di server ini. Pertama adalah polisi. Ya, sesuai namanya, mereka penegak keadilan di kota ini. Segala kejahatan yang terjadi adalah tugas mereka untuk mengatasinya. Mereka juga mengurus pembuatan berkas-berkas seperti SIM, bisnis senjata, dan juga SKCK. Ya, kayak dunia nyata aja ya. Kedua adalah medis. Medis tentu bertugas mengobati seluruh warga yang ada di server ini tanpa terkecuali. Walau kadang aku menanyakan beberapa metode pengobatan yang dilakukannya. Itu Bam kepukul. Mikir, tutup mata bu, nggak masih jalan kok ini. Nah, Wah, Udah, belum ya? Udah ya? udah. wah. Ketiga adalah mekanik. Mekanik bekerja untuk masalah kendaraan, seperti memperbaiki dan juga memberikan layanan modifikasi untuk kendaraan para warga. Keempat dan terakhir adalah civilian atau warga biasa. Mereka adalah kelompok paling banyak di server ini. Mereka memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan civilian yang disediakan, seperti petani, penambang, bus, kayu, pemeras sapi, tukang ayam, penjahit, juga ada pedagang, supir taksi, tapi kalau yang itu aku kurang tahu regulasinya. Selain bisa bekerja pekerjaan yang aku sebutkan di atas, ada juga pekerjaan bedside, seperti menjadi mafia dan sebagainya. Tentu sembari berjalannya bermain, semua bisa berpindah pekerjaannya sesuai yang diinginkan. Jadi, apa yang aku pilih? Ya, aku memilih menjadi IMS, atau medis. Aimi bisa respon nggak? Tahu aku juga. Jatuh sih Bam kalau aku respon. Parah banget emang. Emang. Yeay, pulang. Aduh. Pak, sabar Pak. Apa weh? Karena aku rasa IMS salah satu pekerjaan yang dibutuhkan oleh semua orang, dan IMS bertindak selalu sebagai penolong bagi siapapun, yang menurutku bisa memberikan kesan baik pada semua orang. Aku rasa ini pekerjaan yang cocok untukku, yang ingin menambah banyak teman. Lalu setelah beberapa hari menunggu, aku mendapat kesempatan untuk masuk ke wave pertama di server ini, dan akhirnya hari pertama pembukaan server pun dimulai. Selamat datang di Tokyoverse.
Hari pertama pembukaan server ada notif dari pengelola atau admin untuk datang ke departemen pekerjaan masing-masing untuk melamar pekerjaan yang sudah kita ajukan saat pendaftaran. Dan aku tentu saja di rumah sakit. Tanpa pikir panjang pun aku berniat untuk pergi ke toko baju untuk membeli baju yang cocok untuk bekerja di rumah sakit ini. Karena aku berniat melakukan roleplay sebagai petugas medis yang dipindah tugaskan gitu. Aku langsung ke parkiran apartemen untuk mengambil mobil dan mengandarinya ke toko baju terdekat. Oh iya, saat masuk server ini aku diberikan beberapa makanan, minuman, uang, handphone, dan juga mobil ini. Untuk modal pertama menjadi warga baru di server ini. Dan inilah kendaraan pertamaku. Oke, singkat cerita, aku sampai di toko baju, masuk dan memilih baju untuk kupakai untuk melamar pekerjaan ini. Setelah selesai, aku langsung tancap gas ke rumah sakit tempat pekerjaanku ini. Setelah sampai di sana, aku lihat banyak sekali orang-orang yang berkumpul di rumah sakit, dan aku mulai menyadari suatu hal yang janggal. Mereka semua memakai baju yang biasa aja. Aku nggak bisa lihat ada orang yang pakai atribut medis di sekitar rumah sakit ini. Ini bikin aku jujur aja malu banget. Takutnya cuma aku doang yang udah duluan pakai baju kayak gini. Dan di sini aku kepikiran beberapa kemungkinan baik dan buruk. Kemungkinan baiknya adalah aku keluar dari mobil ini, masuk ke dalam rumah sakit, dan melakukan roleplay yang berencana tadi sebagai petugas medis pindahan. Diterima dan selesai. Semua berakhir dengan baik. Semua orang bahagia. Tapi kemungkinan buruknya adalah aku keluar dari mobil ini, masuk ke dalam rumah sakit, melakukan roleplay, dan mereka tidak menanggapinya, dan malah menertawakan aku yang kepedean. Dan akhirnya semua orang di sana tahu tentang ini, dan jadi bahan pembicaraan di rumah sakit. Lalu meluas ke seluruh server, lalu meluas ke seluruh komunitas YouTuber, dan pada akhirnya mencapai aku di dunia dan aku yang tidak kuat menahan malu memutuskan untuk mengakhiri. Terlepas dari semua bayanganku tadi, aku teringat satu hal penting di mana kadang pikiran kita sendiri membuat kita takut pada hal yang belum terjadi. Setelah memikirkan baik-baik, aku pun memutuskan untuk melakukannya saja. Oke, ini dia. Akhirnya, aku keluar dari mobil, lalu berjalan ke dalam rumah sakit untuk mencari admin yang mengurus pendaftaran tadi. Aku mencari, ke kanan, ke kiri, aku nggak bisa lihat siapa-siapa. Oh tidak, apa jangan-jangan bahkan admin sendiri pun belum memakai baju dengan atribut medis seperti aku. Semakin lama di sini, rasa panik dan maluku semakin meningkat. Karena tak kunjung bisa melihat siapapun yang bertanggung jawab di tempat ini, aku memberanikan diri untuk bertanya ke orang-orang di sana. Halo, halo? Halo? Kenapa mereka tidak menjawab? Apa ada masalah di settingan gameku? Rasanya sudah benar, aku sudah mengeceknya berkali-kali sebelumnya. Bagaimana kalau suaraku bisa mereka dengar, tapi aku tidak bisa mendengar mereka? Bagaimana kalau mereka sudah menjawab, tapi aku malah jadi terlihat mencuekkan mereka karena aku tidak bisa dengar apapun? Bukankah itu tidak sopan? Tapi, aku baru menyadari sesuatu. Karena sepanjang perjalanan dari tempat spawn awal sampai ke rumah sakit ini, aku tidak mendengar siapapun berbicara dengan voice chat. Dikarenakan rasa anxiety dan juga malu yang sedari tadi meningkat, akhirnya aku pun memutuskan kalau aku punya masalah teknis di gameku. Aku memutuskan untuk segera keluar dari rumah sakit, pergi ke pojokan parkiran, dan logout dari game ini. Setidaknya kemungkinan-kemungkinan tadi yang aku pikirkan tidak terjadi. Walau pada akhirnya banyak orang yang melihatku, setidaknya aku rasa mereka tidak akan mengingat hal tidak penting seperti tadi. Mereka tidak akan ingat kan? Setelah menenangkan diri, aku mencoba mencari solusi untuk permasalahanku tadi sambil cerita ke teman-teman di agensiku yang kebetulan sedang berkumpul di Discord. Dan ya, keadaannya menjadi lumayan menarik. Jiwa introvert bersosial, let's go, mari kita bersosialisasi. Let's go. Ini aku malu banget anjir, aku mau ganti baju ah. Orang datang ke rumah sakit nggak ada yang pakai seragam, aku udah pakai seragam duluan. Nggak apa-apa, pegawai teladan. Anjir. Oh kita 5. Kita 5. Malu aku coy. Oh ini bukan player kan? Bukan player. Oh shit. Tunjuk aja sih, tunjuk. Anjir, nggak boleh anjir. Kita di roleplay nggak boleh nonjok, nggak boleh nembak. Nanti ditangkap polisi. Itu semuanya NPC. Ada NPC dicampur player atau semua player? NPC ada beberapa, tapi udah berkurang sih kayaknya. Sebelum pas masih beta banyak banget. Yang udah berkurang banget. Nah ini orang. Naik ke atas. Oh shit orang. Kalian nggak lihat aku. Aku naik mobil. Bro. Kalau udah punya mobil sih bukannya kalau di GTA Roleplay itu kita harus beli mobilnya ya? Iya dikasih ini apa? Satu mobil. Oh. Kalau nabrak orang nggak boleh ya? Nggak boleh, orangnya terus nanti
sekarat anjir, harus kita obatin atau Gak kita apa-apa, panggil aku medis. kerja di rumah sakit gue. Bisa lampu merah deh. Oh, aku kan belum diterima, ini masih ilegal. Anyway. Ini ilegal. Oh, lanjut aja. Lu ngapain lu tadi barusan? Ganti baju. Biar nggak pakai baju ini apa? IMS. Malu aku. Udah jadi kayak senior datang padahal sama-sama pendaftar tadi. Ya jujur rusuh banget liat dia jalanin mobilnya. Buset. Rusuh banget. Lu mau Oh, parkir? jadi emang harus parkir juga. Wah, hidupnya Yoi. teratur sekali, kawan. Jangan anak-anak ini. Beda banget sama GTA 5 yang GTA 5. GTA Online anjir. GTA Online lewat juga soka masuk. Kita Oh, ini sipil. tempat kerja lu, Zay, ceritanya. Iya bang, waduh. Ayo, let's go. Kita langsung aja kerja. Susah nyarinya kalau di dunia nyata. Kalau di sini tinggal daftar. Kalau di sini langsung keterima, nggak pakai CV, nggak pakai interview. Kok aku nggak dengar suara orang ngomong ya? Kalau kita nggak dianggap, cukup tahu. Bukan kalian anjir. Sedih banget. Cukup dia aja yang nggak nganggap gue, Zee. Lu jangan, Zee. Waduh bang, maafkan aku bang. Langsung aja kita Boleh. hari pertama, guys, kerja. Mana sih ini? Petugasnya mana ya? Nggak boleh beli senjata. Aku nggak bisa dengar orang loh. Oh ini anjir digedein. Astagfirullahaladzim. Gedein. Mikrofon volume. Sambil teriak-teriak. Gue kalau di GTA Online duitnya udah berjuta-juta tuh di situ. Keliling kota sih sambil nyetel lagu TikTok. Keliling kota. Merupakan tempat bermainnya nyanyi. Asik. Oh, Kenapa bisa senang dengar ya. Apa ya itu Hamtaro ya? Sekali. Itu ada perkumpulan apa tuh, Zik? Jembah ini. Aku masih nggak bisa denger. Aku Para wibu. masih nggak bisa dengar Halo, orang anjir. para wibu, aku mau join dong. Hello, Whips. Udah hook mengenal. Kok aku nggak bisa dengar suara orang ya? Ini mereka lagi ngobrol deh. Coba give us a sign. Kita selesai. Mas. Beda game, Bu. Siapanya? Kok ada yang mati? Ada yang mati sih, tolongin. Innalillahi. Innalillahi. Tolongin. Jadi Dengan- Injek pula. dong. Nah, diapain itu? Bang Zaya nih. Nekrofilia. Kok hilang anjir? Ayo lu. Mereka semua tuh hantu, Zay. Wah, jangan aku dalam simulasi. Semua mereka tuh lagi pada ngomong deh ini. Tapi aku nggak bisa denger Iya, anjir. makanya ikutan. Push to talk aja. Kalau kawan, aku nggak bisa denger suara kalian. Mana boleh gitu anjir. Nggak tahu ya. Di dunia nyata tidak begitu katanya. Stop, bro. Sok, bro. Aku gimana ini anjir? Ini kayak di dunia nyata gini, nggak bisa ngomong sama orang. Jadi creep aja di sini. Sayapnya naik, coy. Terus lu maksudnya ngumpet di belakang gitu tuh apa? Menjiwai karakter. Creep Sahabat anjir. sejati. Bro. Iya, mau reborn. Bisa nggak ngomongin? Saya temannya The Famous Zaya Channel, Bang. The famous Zaya, Allah. Enggak, itu ntar ditanya lagi siapa sih ya? Itu Bro, hurt in the meow sih. bro. Iya, anjing. Who the hell is this? You Gitu okay, kan. bro? Udah. Tabok coba. Kalau dia ngomong berarti bisa sih. Tabok. Ih, coba sih. Jangan. Tabok abis itu lock out. Tabok abis itu. Mata, diciriin tuh Disebelahin gue. yang rambutnya pink katanya. Kita bounty yang rambutnya Tapi pink. nggak bisa ngehold Tabok, berarti di situ. ganti Ya. Harus rambut. cowok, cewek gitu. Nggak tahu sih, ternyata tergantung roleplay kamu deh. Aku nggak bisa dengar suara orang. Gimana? Udah lah, ngumpet sini aja lah. Kita roleplay. Jadi pohon. Jadi pohon. Kok nggak bisa ngomong sih? Di dunia nyata tidak begitu ya? Wah anjir, kayak yang jatuhin tiang. Ini emang hari pertama suruh ngapain? Tadinya disuruh daftar sesuai pekerjaan masing-masing. Udah daftar lah, langsung kerja aja. Gue kira disuruh cari circle. Ups. Waduh,
Nggak punya Iya, circle banget. Orang pada Oh, ngumpul di iya, kafe iya. anjir. Kita ngintip di sini di balik dinding. Aku kok gak diajak. Oh, pantesan gak ada yang mau ngomong sama kamu. Zea, kamu gak punya circle. Nggak bisa ngomong. Duh, Iya, kamu gak diajak. Pas apa? anjir, ngaduin ya. Aduin woi. Yang datang langsung manajemen. Cuman buat nanya settingan Woi, gitu. ini anak terus yaudah gak diajak nih woi. Ayo, Awas dia kalau ngomong pas gue ya besok aku tandain kau. Kasihan banget anjir anaknya. Literally ngadu ke bapak aja. Iya. Ya Allah. Malu saya ya. Langsung meh. Ngumpet dulu ah. yang turun harus gua apa? Aku udah excited. Kenapa? Tahu nggak bisa dengar suara orang anjir. Dan itulah sedikit cerita hari pertamaku sebagai warga baru di Tokyoverse ini. Sebenarnya masih banyak sih kejadian-kejadian menarik yang ingin aku ceritakan. Seperti Ada Pak Gani kan? Kalau kita turun ke bawah, ya Allah. Wow, wow, Iya. wow. Iya, Ya Bang. Allah, ya Allah, ya Allah. Aduh, kalau kita turun ke bawah gimana? Ya, ya. Iya, Bang. Iya, baru Bang. ada. Pak, Ya, bagus deh. Iya, Keren deh. iya, mobil saya lagi. Tapi karena terlalu panjang, jadi untuk sekarang aku akhiri videonya dulu di sini ya. Ini pertama kali juga aku bikin video kayak gini. Menurut kalian gimana nih tipe video kayak gini? Apakah kalian suka atau tidak? Tolong jawab di komen ya. Seperti biasa, kalau misal kalian belum, silahkan subscribe dan like video ini. Sampai jumpa lagi di next stream atau video berikutnya. Bye-bye.